Sehingga orang-orang sangat menginginkan zikir tidak. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalimat zikir itu adalah mutlak dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, Abdul zikri la ilaha illallah. Utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian mengapa kita khususnya ahli sunnah wal jamaah sampai mengadakan zikir tidak? Menebusi seseorang supaya orang tersebut dibebaskan dari api neraka. Padahal dari sisi lain ada hadis manusia itu tergantung amalnya masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Itu sebagian hadisnya dan atau ayatnya. Namun didukung dengan hadis-hadis dan ayat yang lain bahwa doa kita pun akan disampaikan oleh Allah kepada yang dituju. Mengapa kita perlu zikir fida? Dalam hadis Rasulullah, memang Rasulullah telah menyampaikan yang hadisnya ma min ahadin yadhkuru la ilaha illallah illa haramallahu alaihin nar. Jadi tidak seorang pun yang zikir kalimat la ilaha illallah kecuali diharamkan baginya neraka. Yang ada lagi hadisnya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Ada lagi haramahu alan niron. Jadi barang siapa akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka diharamkan baginya masuk neraka. Nah, ini memang yang awal seperti itu, Bapak-bapak ya. Namun untuk menuju akhir hayat dengan ditutup la ilaha illallah itu sangat sulitnya, luar biasa, melebihi kita sulit di dunia ini. Di akhir hayat itu perjuangan yang luar biasa. Karena bagaimana kencangnya setan itu menggoda umat Muhammad agar umat Muhammad itu benar-benar tidak mendapat husnul khotimah. Dan di situ tergantung kebiasaannya. Oleh karena itu, karena Rasulullah juga menyabdakan bahwasanya seorang muslim yang hendak meninggal dunia itu akan didatangkan semua kekurangan-kekurangannya. Idza hadarul insana maut jumi'a kullu syai'in kana yamna'uhu min haqqi baina yadayhi. Wa idza dzalika yaqulu rabbir ji'uni la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Jadi ketika seseorang hendak mengalami kematian, kurang berapa hari atau berapa jam, itu dihadirkan semua Pak kekurangan-kekurangan kita yang semestinya kita lakukan namun tidak kita lakukan. Kita mungkin lupa. Di situ akan terlihat berapa banyaknya sholat yang kita tinggal. Kita punya hutang sholat banyak. Berapa banyak yang harus kita lakukan misalnya melakukan zakat, infak, sedekah atau menolong seseorang. Di situ akan tampil semua. Ini loh, seandainya kamu lakukan ini yang menyebabkan kamu surga, tapi kamu tidak melakukan. Ketika ada pengemis datang, kamu tidak menolongnya, hadir di sana. Seandainya kamu menolong dia, itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Jadi semua yang kekurangan yang belum dilakukan, itu akan dihadirkan ketika menjelang ajal tiba. Nah, di saat itulah semua ketakutan, Pak. Semua ketakutan, jangankan untuk membaca zikir la ilaha illallah, untuk menyebut Allah saja sangat sulit. Di situ penentuannya. Maka dalam hadis lain pun Nabi Muhammad pun merisaukan umatnya. Bagaimana nanti keadaan umat ini? Sambil menangis sedih sehingga ketemulah malaikat Jibril, ditemui oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, apa yang kau susahkan?" "Saya menyusahkan umat ini." "Yang kau susahkan umat-umat yang kafir apa yang muslim?" "Yang saya risaukan ini umat saya yang muslim. Kira-kira nanti bisa masuk surga apa tidak? Saya tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Karena yang menentukan seseorang nanti di akhirat itu adalah akhir hayatnya. Oleh akhirnya apa? Malaikat Jibril membuktikan kepada Nabi Muhammad diajak di kuburan. Kemudian ahli kubur dibangunkan oleh malaikat Jibril. Dibangunkan, ditanya, "Hai fulan, bangunlah dengan izin Allah."
kemudian dia bangun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Terus suruh kembali lagi ke alam kuburnya. Terus dibangunkan lagi yang satu, hei fulan, bangunlah dengan izin Allah. Akhirnya si fulan itu menjawab, ya hasrota, ya wailata, ya nadamata. Jadi waduh ruginya, nggak karu-karuan. Aku menyesal, aku sengsara dan nggak karu-karuan. Ya, jadi kalimat terakhir akan bunyi juga ketika hari kebangkitan, itulah yang akan diucapkan. Jadi jika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan bangun pun dengan kalimat tersebut. Bila dia teringat duniawinya, jabatannya atau apapun, ya, maka itulah yang akan diucapkannya. Nah, dengan demikian jelaslah bagi kita semua ini sangat banyak kekurangan serta kesalahan-kesalahannya, banyak hutangnya juga, ya. Hutang bukan hanya sesama manusia tapi juga kepada Allah. Kapan kita akan membayarnya? Nah, dengan cara membayarnya kita tidak akan bisa, Pak, ya. Bisanya kita harus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga nanti Allah dengan sifat Rahman dan sifat Ghafurnya, udahlah utangmu gak usah dibayar, saya ampuni semua. Seperti itu. Seperti kita juga apabila mungkin punya kekurangan dengan sesama kita, karena kita tetap baik dengan dia, akhirnya dia pun memaafkan, ya. Udahlah gak usah dibayar, udahlah saya ikhlaskan. Itu juga terjadi, ya. Bukan hanya kepada manusia, Allah pun maha ampun. Kemudian dari zikir bidah tersebut diambil juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah berkata, man qala la ilaha illallah ahadan wa sab'ina alfan faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah 71.000 kali, maka dia telah membeli dirinya dari Allah SWT. Wa qala idza qara'ahu li ghairihi, begitu juga bila dibacakan untuk orang lain, ya. Bisa, ya. Bapak bisa membeli mobil untuk diri Bapak sendiri. Bisa juga membelikan mobil untuk orang lain, dihadiahkan. Nah, ini kita hadiahkan, ya. Tapi yang penting kita ikhlas. Dengan ikhlas itu, Pak, yang membaca zikir la ilaha illallah juga mendapat pahala, ya. Selain itu, zikir tahlil apabila kita baca dengan menggema, maka dia akan menghilangkan kotoran-kotoran atau karat-karat yang ada di hati. Lain dengan di batin, Pak, ya. Di batin itu kalau orang yang sudah bersih-bersih, nggak pernah maksiat, ya, jadi ibadahnya betul, itu zikir sirinya oke, ya. Kita masih ahli maksiat, ya. Zikir siri, ketiduran, Pak, ya, ketiduran, jadi nggak usah siri. Kalau perlu sambil goyang kepala, karena untuk mendukung kekhusyuan, ya, menyatu dengan artinya zikir tersebut, ya. Rasulullah bersabda, al-qulubu tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati pun bisa berkarat sebagaimana besi pun bisa berkarat, ya. Kalau besi berkarat, ya, bentuknya seperti itu, ya, dibuat material atau diperuntukkan alat yang lain, dia tidak menarik dan tidak akan kokoh. Begitu juga hati, ya. Kalau hati masih berkarat, Pak, masih senang suudzon, senang ghibah, senang rasan-rasan, masih punya rasa dendam, iri hati, itu tandanya hatinya masih berkarat, ya. Itu nanti akan dibersihkan oleh Allah dengan siksa kalau tidak kita bersihkan di dunia dengan membaca banyak zikir. Karena para sahabat pun bertanya, wa majilauha, bagaimana kalau membersihkan karatnya hati? Karatnya bersih jelas, ya, dibersihkan dengan dibakar, dia rontok semua karatnya. Kalau hati, kita dengan berzikir, ya, wa tilawatil Quran dan baca Quran. Makanya dalam pujian itu hadis, ya, baca Quran angen-angen sak maknane, itu tombok hati, ya. Hati itu kalau sering rasan-rasan, sering punya rasa dendam, iri, akhirnya punya rasa sakit hati, ya. Jangan salahkan kalau nanti dia gampang terserang penyakit hati, atau livernya mengeras, ya, atau kanker otak atau dan lain-lainnya sebagainya. Itulah zikir. Saya tambahkan lagi, ya. Jadi betapa pentingnya zikir, sehingga kalimat zikir itu akan menentukan seseorang bisa masuk surga walaupun dia tidak pernah beramal. Karena sabda Rasulullah,
Rasulullah menceritakan ya, yang dari soal Islam ya. Jadi Islam itu nanti akan punah, sehingga orang tidak tahu hatta la yadri ahadun masolat wa masyam wa masyarakat, sehingga orang tuh nggak tahu apa sih sholat itu, apa sih zakat, puasa itu nggak tahu Pak. Besok bakal terjadi ya. Islam tinggal namanya, tapi nggak pernah ada kelakuannya. Sehingga apa? Ada seseorang, ya ini cerita nabinya Rasul. Sehingga ada seseorang berkata begini, saya dulu pernah ingat kakek saya pernah membaca la ilaha illallah. Gitu. Oleh karena itu saya baca itu aja lah. Sehingga terus para sahabat pun tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, memangnya dengan la ilaha illallah itu bisa apa mereka semua nanti? Ya. Jadi udah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, syariat itu udah lupa Pak. Ingatnya hanya la ilaha illallah, dia pakai itu. Sehingga sahabat pun bertanya, bisa apa kalau cuma la ilaha illallah nggak ngelakoni ya di akhir zaman itu Pak. Kata Rasulullah, tanjau nabiha minan nar wa tadkhuluna jannata biha. Dengan la ilaha illallah itu dia bisa selamat dari api neraka dan juga bisa masuk surga ya. Pentingnya la ilaha illallah. Nah, di sini marilah kita ikhlaskan zikir kita hadiahkan untuk arwah ibu ya. Ibu Siram ya, binti Mo khususon ya, dan kemudian fadilah-fadilah lainnya akan merata kepada kita semua yang hadir yang membacanya ya. Terutama bisa melebur dosa ya. Rasulullah bersabda, lakinu mautakum fa innahu tahdimu dunub ya. Bacakanlah la ilaha illallah ke orang-orang yang telah meninggal, karena itu akan melebur dosa ya. Melebur dosa untuk orang yang meninggal kita hadiahkan. Maka sahabat pun bertanya, wahai Rasul, kalau dibaca untuk orang yang masih hidup bagaimana? Fa'inau ahdamu wa ahdamu ya. Kalau yang masih hidup yang baca akan lebih keras lagi dia melebur dosanya ya. Jadi kalau untuk orang yang sudah meninggal mungkin meleburnya itu agak pelan ya. Jadi ibarat apinya itu tidak sekeras dengan yang kita membaca yang masih hidup ya. Jadi kesalahan, dosa-dosa, karat-karat yang masih ada di hati, di pikiran, di anggota tubuh kita akan hangus ya. Bahkan dalam hadis lain, orang yang berzikir la ilaha illallah shadiqan min qalbihi ya, harrama alaihi. Nah, shadiqan min qalbihi itu loh Pak yang berat ya. Barang siapa membaca la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, dengan hati yang benar ya, hatinya membenarkan, haram baginya neraka Pak. Nah ini shadiqan min qalbihi itu kita berat sekali Pak. Artinya shadiqan min qalbihi itu kita mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak maksiat ya. Kalau kita masih melaksanakan maksiat ya, sholat masih kodok, masih sembrono, bahkan meninggalkan, itu belum shadiqan min qalbihi ya. Hatinya belum membenarkan, masih lisannya saja yang baca ya. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak bisa shadiqan min qalbihi, yang penting kita rutin setiap sholat mungkin. Setiap sholat mungkin kita membaca 100 kali. Tinggal kita kalikan ya. Jadi tinggal kita kalikan, kalau kita setiap sholat 100 kali, sehari 500. Kalau kita seumur bisa membaca 70.000 satu kali ya, dengan kita niatkan tidak, insya Allah mudah-mudahan Allah menerima ya. Nah, dengan zikir ini seandainya nanti mungkin ada saudara kita yang mengadakan, semoga kita semua bisa mengikuti ya, sehingga bisa mengurangi jumlah yang 71.000 ya. Dan oleh karena itu marilah kita mulai bersama, karena waktu juga sudah beranjak malam ya. Jadi